Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinda Putri Abadi dan Aflah Akbar akan menjelaskan materi ekonomi yang membahas tentang harga keseimbangan. Di sini aspek-aspek yang akan kita bahas pada PPT yang kita jelaskan, yaitu yang pertama itu tentang konsep mekanisme harga, yang kedua yaitu tentang skala harga pasar, ketiga yaitu tentang kurva harga pasar, keempat tentang mekanisme harga pasar, dan yang kelima tentang pembentukan harga pada keadaan ceteris paribus. Di sini kita juga membahas tentang permintaan, penawaran, dan perhitungan harga. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep mekanisme harga. Kita mulai dari pengertian harga terlebih dahulu. Apa itu harga? Harga merupakan petunjuk dari produsen untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki. Nah, sedangkan menurut William J. Stanton, harga adalah jumlah uang atau kemungkinan ditambah beberapa orang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. Kemudian dengan adanya negosiasi harga akan terbentuk harga yang berimbang dan wajar sesuai dengan kesukarelaan antara penjual dan juga pembeli. Permintaan adalah keseluruhan jumlah barang dan atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkatan harga selama periode waktu tertentu. Sehingga pembahasan dalam permintaan itu subjeknya adalah konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang pengganti. Ketiga, tingkat pendapatan. 4. Selera masyarakat. Kelima, jumlah penduduk. Keenam, perkiraan harga di masa yang akan datang. Di dalam hukum permintaan, apabila harga naik akan menurunkan suatu permintaan. Apabila harga turun akan mempengaruhi naiknya suatu permintaan. Dalam kondisi seperti ini dapat disebut perbandingan terbalik. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang dan atau jasa yang ingin dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Dalam penawaran, subjeknya adalah si produsen. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Pertama, harga barang tersebut. Kedua, harga barang pengganti. Ketiga, faktor produksi. Ketiga, teknologi produksi. Keempat, prediksi harga di masa yang akan datang. Dalam hukum penawaran, apabila harga naik, maka penawaran akan naik. Apabila harga turun, maka penawaran akan turun. Dalam kasus seperti ini, dapat disebut berbanding lurus. Selanjutnya, harga keseimbangan atau equilibrium. Apa itu harga keseimbangan? Harga keseimbangan yaitu harga yang adil. Harga yang adil dimaksudkan yaitu menggambarkan sesuatu di mana semua kekuatan yang ada di dalam pasar, permintaan dan penawaran berada dalam keadaan seimbang, sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas sudah tidak lagi berubah. Nah, dalam hal ini harga dan kuantitas yang dimiliki akan sama dengan yang ditawarkan sehingga terjadilah transaksi. Kemudian mekanisme pasar untuk harga seimbang yaitu yang pertama, titik keseimbangan pasar akan terjadi ketika permintaan bertemu dengan penawaran secara bebas. Yang kedua yaitu jika proses mencapai titik D keseimbangan ini terganggu, maka pemerintah harus melakukan intervensi. Selanjutnya kita akan membahas tentang menghitung harga keseimbangan dengan tabel. Menghitung harga keseimbangan menggunakan tabel bisa dengan mudah dilakukan dengan membuat tabel yang berisikan harga yang disimbolkan dengan huruf P
kemudian jumlah barang yang diminta dengan simbol KD, dan jumlah barang yang ditawarkan yaitu bersimbol KS. Nah, pada tabel harga diisi list harga yang diberikan, pada KD diisi list berupa jumlah unit yang diminta dengan harga tersebut, dan pada KS diisi list berapa jumlah unit yang bisa ditawarkan dengan harga terkait. Bisa kita lihat pada tabel yang sudah kami cantumkan di sana. Nah, dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa pada harga 4.000 misalnya, itu jumlah permintaan dan jumlah penawarannya sama, yaitu 30 unit. Itu artinya harga keseimbangan produk X terjadi pada harga 4.000 dengan jumlah keseimbangan yang terjadi yaitu 30 unit. Kebijakan pemerintah salah satunya yaitu harga dasar atau minimum yang ditetapkan pada sebuah pasar. Kebijakan ini akan melindungi sebuah produsen, di mana dengan harga minimum, produsen dapat saja menaikkan harga. Kebijakan pemerintah yang kedua adalah harga tertinggi atau maksimum. Dalam kebijakan ini, pemerintah ditujukan untuk melindungi seorang konsumen, di mana pada sebuah pasar, harga maksimum tidak boleh dilebihi oleh sebuah produsen. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.